Ini kalau 1 menit gitu, itu kawan titik kan, ya titik kan. Tapi orang-orang yang seperti pengarsa apa, tidak titik ini, tapi titiknya sudah rapat. Jadi apa itu? Garis. Itulah tawaf. Mengapa pengarsa semacam itu? Karena dibersihkan oleh Allah. Ya tidak hanya pengarsa, semua sekelas pengarsa semacam itu. Ya, dibersihkan. Mengapa? Ya karena dedikasi kepada Allah yang kuat sehingga diberi kemuliaan oleh Allah SWT. Dari mana dipikir? Dari zikir. Sehingga Bapak Ibu, dengan zikir itulah manusia akan bisa menjalankan segala aktivitas atau perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Nah, sehingga itu cocok dengan hadis Nabi, ittaqillaha haitsuma, bertakwa pada Allah SWT dimanapun Anda berada. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi atini mahabbataka arifataka ila khatuddin Muhammad sallallahu alaihi wa dhurriyyatil ajmain samil awliya ila sayyidul jail syabdul sayyidul jail al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Yang saya muliakan para kiai, para bunyai, para asatidz, seluruh segenap pengurus dari pusat sampai daerah, termasuk daerah ini, mudah-mudahan tetap sehat lahir batin hingga bisa melaksanakan tugas sesuai dengan porsinya masing-masing. Doa selanjutnya kami mengikuti seluruh doa dari awal sampai akhir, mudah-mudahan semuanya terkabul untuk kita semua, termasuk doa-doa kepada seluruh dzurriyyah pengarsa. Ya Allah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT atas berkah rahmatnya kita bisa bermuajahah, bertemu tatap muka, mengikuti kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dicatat oleh Allah SWT sebagai khidmat kita pada guru mursyid, sehingga kita semakin lama semakin damai hati kita, semakin lama kita mengikuti acara semacam ini semakin puas, ridho dalam menjalankan kehidupan ini. Termasuk mudah-mudahan kegiatan ini ada yang meniru di antara dzurriyyah anak-anak cucu kita. Sebab nanti kalau tidak ada semacam itu, siapa meneruskan? Sehingga kalau kita ada penerus, nanti kita mendapatkan kiriman doa yang tak terputus sampai kita sudah kembali ke sana. Allahumma amin. Bapak Ibu yang rahimakumullah, Allah berfirman dengan nada bertanya, akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Apakah manusia mengira dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji oleh Allah SWT?
Jawabnya? Nah, jawabnya? Ya. Ya, ya. Tidak dibiarkan, ya, tidak biar, tapi diuji. Ya. Bapak Ibu tadi mendengarkan manakib tadi ya. Ibu-ibu tadi mendengarkan manakib tadi apa ngantuk? Ngantuk ya, sama dengan saya. Isinya yang jelas tadi mulai dari mangkobah ada dua macam tadi. Yang pertama itu dari wasiat, yang kedua tentang ya kematian. Orang menyampaikan wasiat itu sudah mati apa masih hidup? Gitu. Ini sama dengan dibacakan tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi semacam itu isinya kehidupan. Jadi manusia dihidupkan itu menjalani ujian. Tidak ada manusia hidup tanpa ujian, tidak ada. Semuanya diuji. Cuma kita ini milih ujian yang enak. Ujian yang enak-enak. Ujian yang nikmat. Jangan dikira ujian itu tadi sakit ya. Ini jatuh ini, mudah-mudahan nanti gak jatuh lagi. Jadi termasuk ujian itu. Kalau sudah terjadi ya sudah, terima. Kalau belum terjadi kita harus hati-hati. Karena itu kita diperintah oleh Allah, lewat nabinya, suruh berdoa. Apa bisa merubah? Ya tidak tahu. Yang penting kita membacakan doa. Kadang-kadang kita terlena dengan kemampuan keakuan kita. Berdoa harus diijabah. Aku sudah lama berdoa, tiap malam sudah sholat tahajud, kok masih begini saja? Ya sudah, jalankan saja. Yang jelas kita ini menjalankan perintah. Nah, tentang hasil, wallah. Nah, karena itu di ayat lain Allah menyampaikan ma asoba minal khas man asoba hasanatin faminallah. Jadi segala sesuatu yang diterima yang enak-enak itu dari Allah. Berikut ayat ini kebalikannya. Yang dirasa tidak enak itu dari dirinya sendiri. Min sayatin famin nafsi. Yang tidak enak dari dirinya sendiri. Kok begitu? Bapak Ibu, Allah, kalau teruskan tadi yang dibacakan Ustaz tadi, berikutnya itu Allah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan seimbang. Disuruh lihat kita manusia ini. Coba lihat mana ciptaan Allah yang tidak seimbang gitu. Tidak ada lah. Kemudian manusia yang mengalami cobaan dan ujian yang enak dan tidak enak tadi. Ya tadi yang enak-enak dari Allah SWT, yang tidak enak dari dirinya sendiri. Meskipun itu ada izin Allah juga. Manusia awalnya semuanya sama, dibekali kemampuan dasar yang sama. Nah, nanti mengapa berbeda hasilnya? Itulah proses dari manusia itu sendiri. Manusia lahir
semua dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Manusia dilahirkan tidak mengetahui apa-apa. Wallahu butuni ummatin la ta'lamuna saya. Jadi manusia dilahirkan oleh Allah SWT dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Begitunya wajah Allah, bukan kholaqa, Ustaz. Wajah Allah sama wal absar wal afidah. Tiga ini. Jala di sana ini ada sangkut pautnya dengan usaha manusia. Tapi kalau kholaqa mutlak dari Allah SWT. Pertama, as-sam'a, pendengaran, bukan telinga. Yang dimaksud adalah telinga udunun ya. Sam'a, kemampuan mendengar. Jadi waktu hidup dilahirkan itu Allah berikan kita semua yang sama, yaitu kemampuan mendengarkan. Mohon maaf, dari kemampuan mendengarkan inilah manusia akan bisa bicara. Tapi nanti ini terusnya nanti kita kewajiban untuk berzikir itu. Nah, dari pendengaran manusia, kalau yang didengarkan itu baik-baik, maka manusia akan mengutarakan kalimat yang baik. Kalau biasa mendengarkan kasar-kasar, ucapan kalimatnya yang keluarkan juga kasar. Orang Solo, tahu orang Solo ya? Orang Solo itu meskipun diinjak kakinya, ya masih ngapunten. Beda dengan orang Surabaya, belum diinjak dulu. Iya. Memang pengaruh pendengaran itu sangat efektif apa itu ya, riskan sama sensitif ya, sensitif. Karena itu Bapak Ibu, meskipun anak kita siapa saja di dekat kita dalam keadaan tidur, kemudian sampai ngomong-ngomong yang tidak baik, direkam. Karena itu orang yang sudah koma, kalau keluarganya minta ditalkin, laksanakan, tidak boleh ditolak. Apa mendengar? Nah, menurut ilmu kebahasaan profesor yang dari Cina, meskipun ini semua dalam keadaan mati, tidur kan mati, masih mendengar ini. Walhasil orang yang koma itu masih aktif pendengarannya. Nah, saya pernah keluarganya minta supaya talqin, itulah istilah saya separuh. Nah ini yang biasanya ya, hanya satu orang. Oh, jangankan satu orang, separuh saja laksanakan talqin. Lu kalau gitu, orang koma separuh, tetap dilaksanakan. Nah, kehadiran kita kalau kita jangan sampai anak-anak kita berkalimat, bertutur kata dengan kasar. Karena apa? Mendengarkan. Nah, 3 minggu atau 2 minggu lebih baru diberi kemampuan untuk melihat. Nah, mampu melihat nanti, kalau biasa anak-anak melihat suatu adegan-adegan yang kasar, maka karakternya juga akan kasar. Kalau adegannya dilihat, disaksikan itu yang halus-halus, sopan, ya, maka nanti karakter anak ini juga begitu. Karena itu Bapak Ibu, sekarang tidak heran mengapa anak sekarang ya sama dengan anak kita semua, tidak bisa disalahkan. Anak sekarang sama dengan orang sekarang ya.
seakan-akan anak-anak ini jadikan kambing hitam. Ya. Padahal itu juga kesalahan kita semua. Karena kita tidak bisa memanage acara televisi katakanlah. Ya. Ya dilihat itu adegan-adegan kasar semacam itu, maka karakter juga jadi kasar. Sama temannya ya apa mentoloan itu. Tegan, ya tegan. Tegan, ya ada salah sedikit, ceret. Jangan pada temannya, pada orang tuanya saja semacam itu. Betapa banyak ayah sendiri dipukul, jangan dipukul, dibunuh. Ya karena dia itu. Nah, dengan perbuatan-perbuatan mendengarkan, mengatakan, melihat, ya, melakukan, ini semuanya bentuk dalam fuad, daya pikir. Nah, sehingga nanti semacam itu terekam. Kalau direkam ini yang baik-baik, maka memori merentahkan pada gerakan ini jadi baik. Maka itulah nanti kita dikembalikan untuk memulihkan pikiran yang dinamakan termasuk kolbu nanti, itu dari lahir dulu. Asalnya memang tidak ada anak kecil yang tidak yang berdosa. Semuanya anak lahir dalam keadaan bersih tanpa cacat. Nah, yang dari mana ketidakberesan anak ini? Dari tadi pendengaran, penglihatan. Karena itu dikembalikan, untuk kembalikan fungsi kolbu fuad, maka harus diajari lisan dulu. Lisan tidak hanya secara sir, tapi dikeraskan dulu. Mengapa dilatih? Dengarkan. Nah, umpama ini bisa telinga dan sebagainya bisa ditutup, maka ditutup juga supaya apa? Konsentrasi yang sir itu. Nah, sehingga dan demikian dari lahir akan masuk ke batinnya, ke kolbunya. Katakan sekarang, ya. Tadi ada pertanyaan, Pak. Pak siapa tadi? Yang pulang tadi? Pak Pur. Ya. Pak Ustaz, ya apa untuk mensinkronkan suara hati dan suara lisan? Ya suara lisan ya. Nah, mungkin beliau masih ingat ya. Saya waktu itu di mana saya lupa. Akhirnya ya gini Pak, begini ya. Memang semuanya dilatih. Sebenarnya Bapak Ibu, meskipun tidak ada teknis yang semacam itu, tetap kita laksanakan zikir ini, maka sangat berpengaruh pada kolbu ini. Karena ini manusia itu lahir batin. Manusia lahir batin. Kalau ini mendengar atau melihat, maka nanti berpengaruh dari ruh dan kolbu. Nah, kolbu nanti bergerak juga pengaruh pada jasad, saling berpengaruh. Karena itu ada istilah Bapak Ibu, antara hati dan jasad itu nanti saling menolong, atau bisa dikatakan saling balas jasa dan balas dendam, belum ada ya. Nah, jadi ruh dan jasad itu nanti bisa saling balas dendam dan balas jasa. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena dulu ruh ini bersih, nggak salah. Yang buat kotor siapa? Jasad. Maka nanti kalau ruh sudah kotor, maka jasad disuruh perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan. Kalau memang di sana nanti yang misalkan ruh di dunia aja sekarang.
Kalau jasadnya orang ini sudah tidak senangi orang, yang merasa ketidakenakan siapa? Orang sendiri apa ruh? Ruh juga, orang sendiri juga merasakan. Nah, karena itu nanti Bapak Ibu, kalau jasad tidak menyalahi atau memperkeruh dosa kolbunya, maka kolbunya memerintah yang baik-baik. Karena itu kewajiban kita jasad ini merubah ruh yang sudah kotor ini. Karena itu syariat yang jasad harus dilaksanakan. Tidak bisa seperti teman kita di sana, lah percuma ngapain kamu sholat juga jingga itu olahraga, itu semacam itu. Cukup itu bagian sini, ini bagian sini. Nah, jadi kedua-duanya sekata, selangkah, seirama. Nah, jadi pengaruh, sangat pengaruh. Mahasiswa muslim, jamaah jumpa beliau. Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu, perbuatan jasad ini sangat berpengaruh pada dalam ruhani. Sekarang kita contohkan perbuatan lisan yang la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah, nanti kalau kita sudah melaksanakan semacam itu, maka nanti semakin lama dosa-dosa yang ada dalam diri ini akan terhapuskan. Dari mana? Dari la ilaha illallah. Jasad ini, jasad ya, ini jasad. Mengapa demikian? Karena kalimat la ilaha illallah, kata Nabi, itu perbuatan yang paling utama. Perbuatan yang paling baik itu kalimat la ilaha illallah. Mengucap la ilaha illallah perbuatan yang paling baik. Sehingga kalau orang itu banyak mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan lisan, maka nanti bisa membersihkan dosa-dosa. Dosa kan batin, dosa itu batin, ya, akan bersih. Mengapa demikian? Karena Al-Qur'annya mengatakan innal hasanati apa? Yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus kesalahan, menghapus dosa. Nah, dosa apapun akan terhapus dengan kalimat la ilaha illallah. Syirik yang notabene tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan kalimat tauhid la ilaha. Karena itu rajin-rajinlah kita mengamalkan ini. Kalau umpamanya nanti belum bersama, ini belum jalan, berarti itu tandanya apa? Belum bersih, ininya belum bersih, belum bersih. Karena itu kalau di luar kita, la ilallah minimal 1000 kali. Ada semacam itu, bahkan 5000. Ya 5000, ada semacam itu. Kalau kita, alhamdulillah kita ngomongin, enak ya. Ya itulah keuntungan orang yang memiliki guru yang mulia. Jadi Bapak Ibu, andaikan nanti kita sudah bosan, kok belum, ini jangan bosan. Pakar Sahaba menyampaikan gini pesannya. Dalam zikir pun nanti, tengah-tengahnya nanti akan ada bisikan. Percuma kamu zikir, hatimu tidak berzikir, tidak ada gunanya. Kalau ada bisikan semacam itu, kata Pak Arsa, teruskan, jangan berhenti. Berzikir lupa itu lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Artinya lisannya berzikir, qalbunya mengingat selain yang kita zikiri. Meskipun itu
manfaatnya kurang optimal. Yang benar itu lisannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalbunya, nah itu. Karena itu Bapak Ibu, bangsa ini menyampaikan la ilaha illallah dimasukkan dalam jantung. Kalau la dihilangkan, ilahnya kan harus dihilangkan. La ilaha illa Allahu kan. Nah, kalau la dihilangkan, ilahnya harus dihilangkan. Tidak ada ilahun kecuali, gitu kan? Nah, kalau la-nya dihilangkan, ilahnya tinggal ilahun, ilahun, ilahun. Kan gitu sama sama. Nah, itu nanti jangan tinggal ini aja. Ilahun siapa yang mengatur ini? Siapa ya ini? Nanti ke dalam itu. La ilaha illallah, la ilahnya dihilangkan dan ilahun. Ilahun itu apa? Segala sesuatu atau zat yang punya kekuatan yang lebih daripada yang lain, yang maha, yang merubah nasib, memberikan rezeki, menolong. Itulah nanti dikatakan afdhalul dzikri. Kalau kita tidak bisa doa macam-macam, cukup dengan la ilaha illallah. Itulah Nabi Musa pernah mohon pada Allah SWT, ya Rabb, berilah aku amalan yang bisa aku gunakan untuk berdoa dan berzikir kepadamu. Apa kata Allah? Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Nabi Musa ngeyel, nah ya Rabb, kan hambamu yang lain juga mengamalkan itu. Allah masih tetap katakan la ilaha illallah. Nabi Musa menyampaikan keluar lagi, maksud saya ya Rob, beri aku amalan yang tidak pernah diberikan pada hamba-Mu. Itulah baru Allah menyampaikan alasan. Umpama la ilaha ditimbang, sisi kiri neraca, kanan neraca itu berisi 7 peta langit, 7 peta bumi dan seisinya kecuali Nabi dan Rasul. Nah, itu masih berat la ilaha. Artinya apa? Dunia itu yang mana kita inginkan dunia? Pangkat, harta, apa sajalah. Gerakkan lidah, pikiran dan kalbu. La ilaha illallah. Ya, karena itu Bapak Ibu, ya tidak cukup 165. Tidak cukup 165. Katanya di sana, loh Ustaz, kok saya belum baca? Bapak Ibu mohon maaf. Kalau kita ini berdoa hanya lisan, tidak ada koneksitas, tidak ada hubungan, tidak ada sambungan, sama dengan HP ini. HP ini kalau tidak ada sambungan, tidak ada selulernya, tidak ada wifi-nya, sama dengan la ilaha illallah, tidak ada zikirnya. Karena itu disamakan, ya, dilatih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba, kalau ini saya gambarkan khawfinya 1, ya, ini 1, berarti 2, 3, 4. Saya ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 kali la ilaha berapa khawfi tadi? 2. Karena itu Bapak Ibu, kata pengersa para senior kita dalam agil talqin, 165 itu kira-kira 5 sampai 6 menit. Dari mana hitungan ini? Normalnya jantung itu 1 menit 60 kali. 60 kali. Ambil yang 60 kali, tidak sampai 80. 60 kali. Kalau ini detak 60 kali, maka la ilaha illallah berapa kali? 1 menit. 1 menit detaknya jantung 60 kali, ya.
Sehingga la ilaha illallah 1 menit berapa kali? Loh, maaf, ulangi lagi. 1 kali. 1 kali la ilaha illallah berapa kofi? 2. Ya, mengapa kok 2? Ya, jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. No, 2 kali kan? Nah, 2 kali. Sehingga nanti 1 menit jantung ini berdetak 60 kali. 60 kali berarti berapa la ilaha illallah? 30. Nah, 30 kali 5 150 tambah 1 menit berarti 165 lebih. Nah, paham Pak Bu? Untuk apa ini? Ini untuk kita berjamaah. Kalau sama-sama ikut aja imam. Lah imam jangan terlalu cepat. Imam itu membawa seluruh jamaah. La ilaha illallah. Awalnya semacam itu. Paling cepat deh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Itu kira-kira 80 kali 1 menit. Sehingga semuanya bisa merasakan semacam itu. Halo? Nah, ini sudah connect, nyambung. Maka lisan la ilaha, pikiran tidak ada yang menolong aku illallah kecuali la ilaha. Ini nyambung tadi, nggak sudah rasanya nyambung. Nah, yang apa yang kita inginkan tidak yang mencukupi keperluanku illallah kecuali dijeritkan sana. Gue masih ini masih ngomong itu saya sudah ya sama, kita cuma belajar, tapi nanti dengan demikian Bapak Ibu, dengan suatu saat akan merasakan puas dalam mengerjakan segala sesuatu. Katakanlah sholatnya puas, meskipun tidak dari Allah pada masalah, senang enggak diberikan suatu kesempatan oleh Allah berapa detik enak gitu. Kata siapa? Kata senior saya. Nah, kalau nggak bisa semacam itu bareng, ini sama la ilaha illallah, nggak bisa bareng, namanya belajar. Ya nggak apa-apa, teruskan saja. Andaikan kita ingin semacam itu, teknis lain, ini diam, ini dipakai. Gerakan ini dipakai yang ini. Ini loh, pakai. Jadi Pangersa menyampaikan teknis doa, berzikir, suara keras dan gerakan semacam ini, itu ada mananya. Dipakai untuk latihan menyampaikan dalam jantungnya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga nanti ini Bapak Ibu, kalau sudah selesai Sayyiduna, maka kita jalan ini. Kalau belum, kurang la ilaha illallah. Sehingga nanti semacam itu Bapak Ibu, untuk melaksanakan ibadah yang paling utama, yaitu apa ibadah paling utama? Sholat, maka nanti rukun 3 macam ini terpenuhi. Rukun sholat 3 macam terpenuhi. Rukun qauli ucapan, rukun af'al perbuatan, rukun qalbi wa aqimis sholata lidzikri. Itulah karena ada suatu hadis yang menjelaskan gini, Nabi menyatakan bahwa seorang yang sholat itu bukan dinilai dari Allah Akbar sampai salam. Saat mana, gerakan mana ini connect, itu yang dinilai oleh Allah SWT. Tetapi secara syar'i kita sudah tidak berkewajiban, tidak dosa. Nah, ini kualitas namanya. Karena itu supaya semacam itu wajib sholat dzikir itu Allah menyampaikan perintah
Wa idza qudiyatis salatu fangtasilu fil ardi. Salat apa tadi? Jumat. Apabila telah saya sholat ini Jumat, ya sholat aja lah pada Jumat. Maka bertebaranlah di muka bumi. Untuk apa? Mencari nafkah, rezeki yang belum terpegang. Wadullah katsira, dan berzikirlah dengan zikir yang banyak supaya apa? Lalakum tuflihun, beruntung. Itu yang kerja. Yang tidak kerja di surat An-Nisa. Wa taqum sholata fadlullah qiyaman. An-Nisa 103. Apabila telah saya sholat, berzikirlah pada Allah enggak ada apapun. Nah, itu yang enggak kerja. Artinya apa? Setiap masuk sholat, kerja atau tidak, maka berzikirlah intinya. Ini berzikir. Nah, antara sholat yang satu ke sholat yang lain, ini kualitas sholat berikutnya tergantung pada sholat itu. Ini sholat isya ya. Nah, sholat isya sampai subuh nanti, kalau zikirnya pernah ya, sempurna, maka kualitas sholatnya lebih baik daripada isya tadi. Itulah berputar. Mungkin pernah saya buka di sini barangkali, mungkin tidak, saya lupa. Jadi gini Bapak Ibu, orang yang sholat itu sudah beriman apa belum? Nah, sudah, tapi kualitasnya tidak tahu. Nah, berapa persen? Kata kita ambil 20% imannya ya. Nah, sholat sekarang sholat maghrib, sholat isya. Sholat isya, kemudian dengan kualitas iman 20%. Kemudian sholat isya. Kalau sholatnya nanti dengan zikir, kemudian setelah sholat sampai subuh nanti ini juga zikir, nah, maka nanti sholat rubuhnya tidak hanya 20% imannya, tapi katakan naik 1%. Berapa? 21%. Wis kata. Dari subuh selesai ini zikir, karena perintah surat An-Nisa oleh Maliso sudah sholat, ingatlah Tuhan dengan keadaan apapun. Ingat terus, meskipun tidak full ya, betul-betul tidak apa-apa. Kemudian nanti sholat tadi dengan 21%, maka nanti zuhurnya maka naik, katakan 1% lagi, berapa? Maka sholat zuhurnya dengan kemampuan kualitas iman 22%, asarnya 23%, maghribnya 4%, isanya 25%. Tadinya 20, sekarang udah. Sehingga kualitas manusia itu gini Pak, terus saya naik ini loh, naik ini. Kalau sesuatu hal yang naik itu dekat atau jauh? Nah, digambarkan Allah di atas, pada di atas, naik sampai dekat, tambah dekat, tambah dekat. Ya. Nah, mengapa sih Bapak Ibu ini harus dimasukkan sini? Mohon maaf. Ya. Kalau kita zikir hanya di sini, hanya di lisan, maka zikir ini tidak membentuk suatu kekuatan, tidak punya power. Kalau dimasukkan dalam jantung, nanti berputar zikir ini, ruhnya berputar. Maka nanti ruhani punya kekuatan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan dengan kekuatan yang full, tergantung seberapa frekuensi ini. Kalau ini enggak, 1 menit 60 kali saja, itu cukup untuk menjadikan orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, mengapa? Kalau zikir terus per detik semacam ini, maka tidak ada pengaruh baik lahir batin akan masuk dari diri manusia. Maka manusia semakin baik, semakin baik. Nah, dengan demikian nanti powernya ibarat mesin, tidak ada karatnya, sehingga lancar powernya ini.
sehingga nanti semakin lama saya besar. Ini ibarat putaran mesin suatu kendaraan, Bapak Ibu. Kereta dengan mobil, mengapa kok cepat kereta? Karena putarannya cepat. Para wali, mengapa kok semacam itu semangat ibadahnya? Dengan dibalik kesenangan beribadah. Padahal sama-sama dengan kita semua, kan sama-sama manusianya. Wali itu kan sama dengan manusia, kita juga manusia. Modalnya tadi tiga hal tadi. Mengapa semacam ini? Putarannya dulu. Pernah saya gambarkan ya. Mohon maaf. Ini kalau 1 menit gitu, itu kan titik kan, ya, titik kan. Tapi orang-orang yang seperti pengarsa apa? Tidak titik ini, tapi titiknya sudah rapat. Jadi apa itu? Garis. Itulah tawaf. Mengapa pengarsa semacam itu? Karena dibersihkan oleh Allah. Ya, tidak hanya pengarsa, semua sekelas pengarsa semacam itu. Ya, dibersihkan. Mengapa? Ya karena dedikasi kepada Allah yang kuat, sehingga diberi kemuliaan oleh Allah SWT. Dari mana dipikir? Dari zikir. Sehingga Bapak Ibu, dengan zikir itulah manusia akan bisa menjalankan segala aktivitas atau perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Nah, sehingga itu cocok dengan hadis Nabi, ittaqillaha haitsuma, bertakwa pada Allah SWT dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada. Nah, yang mana? Ya dari ini perintah Allah. Ini dikerjakan tanpa diketahui siapapun. Kalau ini dikerjakan, maka senantiasa dia mendengar perintah Allah, terhindar dari perbuatan maksiat. Itulah takwa. Kapan saja. Sehingga nanti itulah berikutnya Fadbi Sayyatal Hasanata Tambuha. Orang semacam ini akan senantiasa berbuat suatu kebaikan. Kalau terpreset suatu kesalahan, dibersihkan dengan amal yang baik tadi, dibersihkan lagi, nggak sampai kotor lagi. Nah, itulah nanti dia bekal sebagai wakhliqin nasa bihulukin hasan. Bergaulah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Sehingga pada sesama yang tidak pernah berbuat salah, pada sana akan tertuntun karena sudah dibersihkan oleh Allah SWT. Dari mana? Dari zikir 2 hal ini, zikir jahr dan zikir khafi. Kalau kita sinkronkan itu semacam kekuatan untuk menjalankan perintah sehingga tidak terhindar dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Sama dengan perintah Nabi tadi, bertakwalah di mana Anda berada. Mudah-mudahan sedikit saya sampaikan ini yang marat-marit, mudah-mudahan kita semua bisa menata kembali yang tidak pas dipaskan sehingga nanti menjadi ilmu yang manfaat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.